Yang bertindak selaku imam dan khotib pada siang hari ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Abah Kiai Haji Fakhri Syirot. Adapun Bilal akan disampaikan oleh Ustadz Mazhuri. Makaten pengumuman saking takmir Masjidul Huda, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit والإمام يختم فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma ya'ruju minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-hadina lis-shawab wa 'ala at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, monggo sareng-sareng bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Siang ini Allah masih memberikan kita sehat, baik sehat jasmani dan insya Allah sehat rohani. Mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah, sehat ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang kedua, marilah kita senantiasa pandai memanfaatkan usia ini dengan selalu bertakwa kepada Allah. Mengapa para jamaah rahimakumullah, semakin bertambah usia seseorang berarti semakin dekat dengan yang namanya mati. Satu-satunya bekal nanti kita di hadapan Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian menjalankan sedaya perintah-perintahipun Allah lan nepi sedaya larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi para jamaah kita termasuk orang yang selalu angsal hidayah saking Allah, angsal pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang nantinya husnul khatimah. Amin ya mujibas sailin. Para jamaah Jumat rahimakumullah, sering kita mendengar ucapan seseorang apabila lulus atau sukses dalam hal tertentu yang bersifat keduniawian. Contohnya, materi banyak, keluarga saya sakinah mawaddah warahmah, kemudian punya jabatan tinggi dan seterusnya, pasti orang ini atau orang lain memberikan penilaian dia adalah orang yang sukses. Atau mungkin para jemaah, di sisi lain kita punya anak lulus SMP dengan nilai yang begitu bagus, bisa diterima di lembaga pendidikan yang lebih tinggi, yang favorit dan bonafit, mungkin di Indonesia atau mungkin di luar negeri. Atau lulus SMA bisa diterima di perguruan tinggi yang bonafit dan seterusnya. Pasti orang lain atau orang tersebut mengatakan saya atau dia sukses. Atau yang lain para jemaah sekalian, diberi oleh Allah rezeki yang banyak dan mudah, jabatan yang tinggi, orang lain semuanya hormat dan seterusnya. Banyak orang mengatakan dia atau saya sukses. Pertanyaannya para jamaah rahimakumullah, benarkah semua yang diraih tadi itu adalah sukses? Jawabannya iya, itu adalah sukses. Namun apakah benar itu sukses dunia dan akhirat? Jawabannya belum tentu. Kalau sukses dunia, iya, oke, semuanya mengacungi jempol, semua orang tabik dan hormat, mengatakan dia adalah orang sukses, hartanya banyak, jabatannya tinggi, anaknya hebat-hebat, sukses, oke, sukses. Tapi benarkah menurut Allah itu sukses para jamaah rahimakumullah? Monggo kita sekarang berangan-angan, berpikir sareng-sareng.
diberi oleh Allah otak yang begitu lengkap yang namanya manusia, agar kita semuanya berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu adalah sukses, iya, tapi duniawi. Bagaimana agar kita sukses antara dunia dan akhirat itu, dan agar seimbang, balance kata orang sekarang, sukses dunia juga sukses akhirat. Keduanya harus seimbang. Tidak boleh para jamaah rahimakumullah dunianya sukses tapi akhiratnya terbengkalai, atau sebaliknya akhiratnya yang paling sukses tapi dunianya terbengkalai. Itu pun tidak diharapkan dalam agama kula panjenengan sedaya, yaitu agama Islam. Keduanya dunia dan akhirat, ayo kita sukseskan sareng-sareng sesuai dengan ukuran dan kemampuan kita semua para jamaah rahimakumullah. Maka apa kata Allah? Sanjangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sukses itu adalah kalau seimbang. Dalam Al-Quran disebutkan qad aflahal mu'minuna, sungguh aflaha sukses, sungguh aflaha beruntung. Siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi perlu dicatat para jamaah rahimakumullah, yang dimaksud iman di sini tidak hanya sekedar diucapkan dari mulut, tetapi di samping membenarkan dengan hati, diucapkan oleh mulut, ditindaklanjuti dengan perilaku sehari-hari yang berupa syariat Islam, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin perintah pemerintah negara kita yang sah, Republik Indonesia. Para jamaah rahimakumullah, siapa menurut ayat ini aflahal mu'minunah itu? Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang melakukan salat dengan sungguh-sungguh, khusyuk, serius, tenang, dan seterusnya. Tergantung dari faktor manusianya sampai sejauh mana ia melakukan salat itu. Tapi jangan sampai para jamaah rahimakumullah kategori fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail, celaka bagi mereka yang salat para jamaah rahimakumullah tapi dilakukan dengan cara sembrono. Alladzina yu'akhkharuna as-salata an waqtiha. Kata ahli tafsir, mereka yang sholat tetapi dilakukan di akhir waktu. Sudah waktunya maghrib masih sholat asar, sudah waktunya asar masih sholat zuhur, dan seterusnya. Itu yang dimaksud alladzina yu'akhkharuna as-salata an waqtiha. Orang yang sembrono kayak begitu para jamaah rahimakumullah, jaminannya kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apalagi para jamaah orang yang tidak sholat, yang sholat saja tapi sembrono, Allah memberikan sanksi wail, celaka bagi mereka, neraka wail para jamaah rahimakumullah. Sehingga begitu pentingnya sholat ini para jamaah. Dalam keadaan apapun kita harus tetap sholat. Dalam keadaan sehat harus wajib sholat, setengah sehat wajib sholat, sakit pun masih dianjurkan oleh Allah untuk sholat. Tidak mampu berdiri, ayo lakukan duduk. Tidak mampu berdiri dan duduk, ayo lakukan berbaring, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah kewajiban sholat. Sehingga kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Wasta'inu, minta tolonglah kamu sekalian kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalatih, dan dengan cara salat. Tetapi memang berat para jamaah rahimakumullah. Kata Allah, salat dan sabar itu sebuah perlakuan yang sangat berat, terutama bagi mereka yang memang seenaknya hidup itu. Para jamaah,
Monggo sholat ini kita jadikan ibadah utama dan paling esensi dalam kehidupan kita semua. Insya Allah, karena ukuran seseorang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah bagaimana sholat kita. Sembrono, sungguh-sungguh benar, sesuai dengan syarat dan rukunnya yang ada dalam sholat, atau hanya sekedar kita sholat menghilangkan kewajiban. Jangan sampai para jamaah sekalian. Itu menurut Allah dalam qad aflahal mu'minuna, itu baru sukses. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, mereka dikatakan orang-orang sukses ketika dapat menghindari dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat gunanya. Isi perkataannya dengan orang lain hanyalah adu domba, seumpama naudzubillah min dzalik. Isinya hanya memfitnah, merasani dan seterusnya, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain atau mungkin bahkan keluarganya sendiri. Maka kata Rasulullah, kalau sekiranya ucapan itu tidak ada gunanya, maka diamlah. Para jamaah rahimakumullah, zaman ini sampun digital. Siapapun bebas berbicara dan siapapun bebas berpendapat dengan dalil dan dasarnya masing-masing. Medsos sudah tidak lagi di mana-mana, tapi sudah ada di kantong kita masing-masing. Media sosial sering kita baca, namun para jamaah rahimakumullah, ayo kita hati-hati. Seakan-akan dalam medsos itu benar, tetapi tidak ada dasar yang benar. Ada dalil dan seterusnya, tetapi tidak benar menurut asbabun nuzulnya atau dalam hadis asbabul wurudnya. Harus berhati-hati para jamaah sekalian. Cross check dulu, bertanyalah kepada orang yang ahli kalau dalam hal agama dan seterusnya. Jangan kemudian langsung ditelan, ini dalilnya, ini dasarnya dan seterusnya. Belum tentu para jamaah sekalian itu adalah benar. Maka harus kita berhati-hati dengan bebasnya media sosial masuk kepada kita semua, lebih-lebih kepada generasi kula panjenengan sedaya, anak-anak kita dan seterusnya, mungkin cucu-cucu kita. Harus kita bekali, harus kita dasari dengan ideologi dan akidah yang sama dengan kita semua para jamaah rahimakumullah. Jangan sampai melenceng, jangan hanya melihat dohirnya. Contohnya lembaga pendidikan, karena bangunannya begitu sip, bagus, kemudian dimasukkan, sedangkan tidak melihat di dalamnya ada ideologi dan akidah apa yang terkandung. Monggo, harus kita filter dengan sebaik-baiknya, harus kita saring para jamaah, karena sekarang semuanya sudah digital. Kalau tidak digital tidak maju katanya. Maka ini juga kewajiban kita, lebih-lebih sebagai mungkin orang tua kepada anak-anaknya, mbah kepada cucu-cucunya dan seterusnya. Karena terlalu bebas media yang masuk kepada kita, yang masuk kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak pintar, maka akan terlena dengan berita-berita tersebut. Seakan-akan memang benar, tapi ternyata salah para jamaah rahimakumullah. Maka jalan keluarnya adalah, solusinya bertanyalah ini benar atau tidak. Para jamaah rahimakumullah, yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, orang sukses itu adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini penting. Mereka yang menunaikan zakat
dalam tafsir zakati fa'ilun itu ditafsiri zakat mal. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya, monggo bayar zakat malnya. Ini aturan dan kewajiban bagi mereka yang diberi rizki oleh Allah dengan mudah. Hitung mulai kapan kita berdagang atau berbisnis. Kalau sudah sampai nisabnya, samakan dengan emas. Ada yang mengatakan 92 gram, ada yang mengatakan 98 gram, mudahnya 100 gram, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tidak banyak para jamaah rahimakumullah. Kalau kita komitmen dengan syariat Islam, kalau kita komitmen dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam, maka semuanya akan kita tunaikan para jamaah rahimakumullah. Lebih-lebih di zaman yang sekarang katanya pandemi ini. Terlepas dari apakah kita percaya atau tidak dengan adanya corona, yang pasti Allah telah menciptakan beribu atau bahkan berjuta-juta jenis penyakit, dan saat ini mungkin penyakit itu oleh dunia para ahli dinamakan dengan corona. Kita tidak percaya mungkin dengan coronanya, tapi kita wajib percaya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dunia ini tidak lepas dari yang namanya penyakit itu. Sekarang sedang mewabah di mana-mana, dan katanya menurut informasi sedang masif para jamaah rahimakumullah. Kalau tidak percaya dengan istilah corona, monggo, tidak masalah, tapi kita tetap beriman dengan adanya ciptaan Allah berupa penyakit yang mungkin berjuta-juta jenis nama penyakit, salah satunya sekarang. Dan yang seperti ini tidak hanya terjadi sekarang para jamaah rahimakumullah. Islam sebelum ada penyakit ini sudah ada. Di zaman Rasulullah sudah ada, di zaman sahabat juga sudah ada, di kalangan Nahdlatul Ulama zamannya Mbah Hasyim Asy'ari juga ada. Sekarang lebih masif dari zaman-zaman dahulu, bahwa penyakit ini memang benar-benar ada. Maka apa yang harus kita lakukan para jemaah? Ati Allah satu, oke. Wa ati'ur Rasul, oke. Hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, himbauan pemerintah, ayo kita tetap kita taati para jamaah rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui, penyakit ini tidak boleh kita sombongi dan tidak boleh kita takuti. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, penyakit ini adalah ada. Mudah-mudahan para jamaah kita termasuk orang-orang yang selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar sehat jasmani, tapi juga rohani. Karena keduanya harus berjalan seimbang, antara perintah Allah terutama salat dan mungkin zikir kepada Allah dimanapun kita berada, dan himbauan pemerintah. Kalau duanya sudah kita lakukan, maka kita kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau salah satunya tidak dilakukan, jomplang para jamaah sekalian, jangan dulu berkata ini takdir. Ayo salat kita lakukan, zikir kita lakukan, istighosah kita lakukan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Himbauan pemerintah pun ayo juga kita taati. Insyaallah aman para jamaah rahimakumullah. Yang keempat, kata Allah, termasuk orang sukses itu adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Naudzubillah mendalik anak, mungkin cucu, atau mungkin kita semua dijauhkan dari perbuatan zina. Naudzubillah, kita tetap memberikan dasar kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita, lingkungan-lingkungan kita dengan pendidikan ingkang sae para jamaah sekalian, agar terhindar dari yang namanya pergaulan bebas, pergaulan
yang menurut mereka modern, tetapi menurut agama adalah salah total. Karena sekarang sedang banyak terjadi online dan seterusnya. Ini sudah banyak terjadi para jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari semuanya itu. Kesimpulannya jamaah rahimakumullah, monggo yang pertama, lakukan perintah yang paling utama adalah salat 5 waktu. Dan jangan lupa kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, taati himbauan pemerintah. Mulai besok PPKM itu akan dilaksanakan. Kemarin Forkopimda Sidoarjo bersama FKUB dan MUI lengkap dengan para tokoh dan kiai memutuskan untuk memberlakukan PPKM itu. Kenapa? Sidoarjo termasuk level 4. Kata Bupati, kalau level 4 berarti wabah penyakit ini bukan corona, tapi wabah penyakit virus ini benar-benar masif terjadi di daerah Sidoarjo. Mugi-mugi para jamaah rahimakumullah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah iraman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya dal judi ya baril wara ya dal ula ya wawsana min kulli dar. Nad'uka bil hadi bi kullil anbiya bil asfiya wa bil malaikatil ghurar wa bi ali kullin siyama alil aba wa bi sahbihim wat tabi'ina 'alal athar wa bi ahli badrin summa bis syuhada'i fi uhdin kada bil 'arifina wa kulli bar bis Syafi'i wa Ahmadi wa bi Maliki bi Abi Hanifata dil ma'ali man bahar ya Rabbi bin nuqba'i wan nujaba'i wal abdali wal akhyari arbabil khiyar ya Rabbi bil maudil ula balawul muna bil fawzi wal aktabi bil ghawsil aghar umnun bima narjuhu min nailil muna wahfad wakih wasma' wa ajil bid dhafar ya Rabbi ya qahharu ahlik diddana wahrub diyaral khainina wa man ghadar ya Rabbi ayyid hisbana ya dal ula wansurhu ya Rahmanu fi bahrin wabar wa bi ahli badrin ya ilahi jud lana bil afi fi daril mamarri wa fil makr. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.